Selamat siang, saya adalah Steven Marvelius Agustus Simatupang eh, dengan NPM 45242100098 Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Analisis Kesalahan dalam Berbahasa Indonesia yang eh, dibimbing oleh dosen pengampu yaitu Ibu Muasisah Jadidah. Di sini sumber datanya saya mengambilnya dari skripsi yaitu yang berjudul Analisis Fenomena Perpindahan Kader Partai Politik Menjelang Pemilu 2024 di Aceh Selatan. Nama penulisnya adalah Farid Nanda, prodinya yaitu S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh. Di sini eh, pertama-tama kita akan membahas kesalahan ejaan pada skripsi tersebut yaitu ada kesalahan pertama itu kebupaten yang harusnya ditulis kabupaten bukan pakai E tapi pakai A. Selanjutnya ada pergiatan seharusnya ditulis kegiatan. Habis itu ada TGK Amran yang harusnya artinya itu Tengku Amran tapi disingkat jadi Tengku TGK tapi ada harusnya ada titik di sini. TGK Amran. Habis itu Bupati IRH Maksalmina Ali MM itu dia ada kesalahan menulis di eh, tanda bacanya, yaitu harusnya ada titik di antara IR dan H, habis itu antara H dengan Haji dengan namanya, habis itu ada koma di sini, ada koma setelah kata Ali, nama Ali, habis itu ada titik di antara M, habis itu titik di paling belakang. Habis itu di Kabupaten Aceh Selatan, yaitu kesalahannya berada di K-nya itu dia pakai K kecil. Harusnya memakai K kapital. Di situ ada di Indonesia. Seharusnya I pada kata Indonesia itu kapital karena merupakan nama negara. Di situ ada Orde Baru. Di sini salahnya ada pada O dan B-nya harusnya besar karena merupakan periode sejarah. Selanjutnya ada di Desa Mauligo. Seharusnya D-nya besar karena merupakan wilayah administratif terkonsolidasikan seharusnya disambung tidak dispasi. Habis itu ada realignment di sini dia salahnya karena tidak di italic. Kenapa harus di italic? Karena merupakan istilah asing. Selanjutnya ini ada kalimat efektif dan tidak efektif. Eh, Kalimat tidak efektifnya itu publik akan menilai persepsi terhadap para politisi dan pejabat tersebut dikarenakan alasan idealisme atau hanya sekadar pragmatisme. Ini kurang efektif karena penggunaan kalimat kata dikarenakan yang terlalu berlebihan. Perbaikannya itu adalah publik akan menilai para politisi dan pejabat berdasarkan alasan idealisme atau pragmatisme semata. Selanjutnya ada perubahan tatanan politik yang besar-besaran yang melanda Indonesia sejak bergulirnya reformasi telah banyak mempengaruhi cara pandang dan perilaku para politisi. Di sini tidak efektif karena pengulangan kata yang membuat kalimat tidak efektif. Seharusnya perubahan besar dalam tatanan politik sejak reformasi setelah memengaruhi cara pandang dan perilaku para politisi. Selanjutnya ada eh, kalimat pada masa Orde Baru, sistem kepartaian Dwi Parti yang menempatkan Partai Golongan Karya Golkar sebagai partai penguasa. Di sini tidak efektif karena kata Dwi Parti yang kurang umum sehingga pembaca kurang mengerti yang harusnya itu ditulis sebagai
pada masa Orde Baru, sistem dua partai yang menempatkan golongan karya atau Golkar sebagai partai penguasa. Selanjutnya ada untuk menget eh untuk mengetahui dampak perpindahan politik terhadap partai politik. Itu terlalu banyak pengulangan kata politik yang membuat kalimat tersebut kurang efektif. Seharusnya ditulis sebagai untuk mengetahui dampak perpindahan kader terhadap partai politik. Ini ada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa maraknya politisi pindah partai, khususnya di Kabupaten Aceh Selatan, dilatar belakangi oleh kepentingan akan kekuasaan dan keterlibatan para kader dalam pencalonan pada pemilu. Harusnya itu ditulis seperti ini, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena politisi pindah partai di Kabupaten Aceh Selatan didorong oleh kepentingan kekuasaan dan keterlibatan kader dalam pencalonan. Selanjutnya ada fenomena perpindahan antar kader politik partai politik merupakan hal yang biasa dalam kondisi demokrasi karena partai politik pada era reformasi bukan lagi sebagai kekuatan ideologi, namun sebagai alat kepentingan bagi para aktor politik. Ditulisnya harusnya perpindahan kader partai politik lazim terjadi dalam era demokrasi, karena partai politik kini lebih berfungsi sebagai alat kepentingan dibanding kekuatan ideologi. Akhir ada partai politik didirikan dengan anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi bisa menyatukan orang-orang yang memiliki pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasinya bisa terkonsolidasikan. Harusnya ditulis seperti ini. Partai politik dibentuk untuk menyatukan individu dengan pemikiran serupa agar orientasi mereka dapat dikonsolidasikan. Selanjutnya ada analisis kesalahan pada paragraf. Sini dia eh, paragrafnya itu ini perubahan tatanan politik yang besar-besaran yang melanda Indonesia sejak bergulirnya reformasi telah banyak mempengaruhi cara pandang dan perilaku para politisi. Dimulai dari kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, serta kebebasan lainnya telah merubah cara pandang orang-orang dalam memaknai demokrasi. Salah satunya yang terlibas dari perubahan tatanan politik adalah partai politik. Sini dia tuh kalimat topiknya itu ada, yaitu perubahan tatanan politik yang besar-besaran yang melanda Indonesia sejak bergulirnya reformasi telah banyak mempengaruhi cara pandang dan perilaku para politisi. Dampak perubahan politik pasca reformasi terhadap pandangan perilaku politisi itu merupakan ide pengontrolnya. Terus ada kalimat pendukungnya, yaitu dimulai dari kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, serta kebebasan lainnya telah merubah cara pandang orang-orang dalam memaknai demokrasi. Dan satu lagi ada salah satunya yang terlibat dari perubahan tatanan politik ini adalah partai politik. Kalimat kesatuannya itu adalah kesatuan dari paragraf ini yaitu memiliki kesatuan karena semua kalimat mendukung ide utama tentang perubahan tatanan politik dan dampaknya terhadap pandangan politisi. Namun, tidak semua kalimat berfokus pada dampak reformasi. Beberapa hanya deskriptif. Paragraf ini cukup koheren, tetapi struktur kalimat dapat diperbaiki untuk meningkatkan alur. Misalnya, hubungan antara perubahan cara pandang demokrasi dan pengaruhnya terhadap partai politik perlu dijelaskan lebih jelas agar pembaca memahami kaitannya. Selanjutnya ada paragraf ini. Setelah runtuhnya Orde Baru, membawa begitu banyak perubahan dalam tatanan politik di Indonesia. Pada awal reformasi, partai-partai tumbuh bak jarum
di musim hujan. Partai dari berbagai jenis ideologi dan platform terbentuk dan didaftarkan pada otoritas pemilu sehingga menjadi peserta yang meramaikan pentas pemilu. Pada saat itu, ada ratusan partai yang terbentuk pasca reformasi. Meskipun tidak semua partai masuk dalam pemilu, namun hal ini menjadi indikator bahwa kehidupan demokrasi telah memasuki sebuah era baru yang lebih fair. Persaingan politik antara partai pun tidak kalah sengitnya. Meskipun pada waktu itu yang pada akhirnya hanya menyisakan beberapa partai yang bertahan dalam sistem kepartaian. Kalimat topik dalam paragraf ini yaitu setelah runtuhnya Orde Baru membawa begitu banyak perubahan dalam tatanan politik di Indonesia. Ide pengontrolnya yaitu perubahan tatanan politik dan pertumbuhan pasca reformasi. Partai pasca reformasi. Dan ada kalimat pendukungnya itu, yang pertama, pada awal reformasi, partai-partai tumbuh bak jarum di musim hujan. Kedua, ada partai dari berbagai jenis ideologi dan platform terbentuk dan didaftarkan pada otoritas pemilu. Ketiga, pada saat itu ada ratusan partai yang terbentuk pasca reformasi. Keempat, ada kehidupan demokrasi telah memasuki sebuah era baru yang lebih fair. Kelima, ada persaingan politik antara partai pun tidak kalah sengitnya. Lalu kesatuan dalam paragraf ini yaitu eh, paragraf ini memiliki kesatuan, tetapi beberapa kalimat mengulang informasi tanpa memberikan detail baru. Untuk koherensinya, ini cukup baik pada paragraf ini, tetapi pengulangan informasi mengurangi alur yang lebih efektif. Selanjutnya ada paragraf yang tertulis fenomena ini terus berlangsung hingga saat ini. Perpindahan politisi dan pejabat publik dari satu parpol ke parpol lain dimungkinkan dan lazim di era reformasi demokrasi ini. Publik akan menilai persepsi terhadap para politisi dan pejabat tersebut dikarenakan alasan idealisme atau hanya sekadar pragmatisme. Memang, permindahan partai ini tidak ada undang-undang atau UU yang melarang. Namun, kelakuan para elit politik seperti itu bisa merusak tatanan politik bangsa Indonesia. Tindakan pindah-pindah parpol menunjukkan kekuatan individualisme lebih menonjol ketimbang kekuatan parpol yang bersifat institusional dan kolektif serta memunculkan pertanyaan mengenai loyalitas dan ideologi politiknya. Di samping itu, eh, akan terganggunya rantai kaderisasi dalam partai politik yang menerima si politisi. Sebab kader-kader lama yang telah disiapkan otomatis akan tertutup peluangnya untuk maju oleh masuknya politisi baru yang boleh jadi punya popularitas lebih tinggi. Eh, Kalimat topik pada paragraf tersebut adalah fenomena fenomena ini terus berlangsung hingga saat ini. Ide pengontrolnya yaitu keberlanjutan fenomena perpindahan politisi dan dampaknya terhadap tatanan politik serta partai-partai politik di Indonesia. Kalimat pendukungnya. Pertama ada publik akan menilai persepsi terhadap para politisi dan pejabat tersebut dikarenakan alasan idealisme atau hanya sekadar pragmatisme. Yang kedua itu, namun kelakuan para elit politik seperti itu bisa merusak tatanan politik bangsa Indonesia. Ketiga, ada di samping itu akan terganggunya rantai kaderisasi dalam partai politik yang menerima si politisi. Yang terakhir ada sebab kader-kader lama yang telah disiapkan otomatis akan tertutup peluangnya untuk maju oleh masuknya politisi baru yang boleh jadi lebih punya popularitas lebih tinggi. Kesatuan pada paragraf ini yaitu semua kalimat dalam paragraf mendukung ide utama tentang fenomena perpindahan politisi dan dampaknya. Tidak ada kalimat yang menyimpang dari topik. Lalu untuk koherensi dari paragraf ini yaitu cukup baik dan tapi dapat diperkuat dengan transisi yang lebih halus. Selanjutnya ada paragraf Aceh menjadi salah satu daerah yang memperoleh
kekhususan dalam mengelola berbagai unsur agama, adat, dan budaya, termasuk dalam lembaga pemerintahan yang ada di Aceh. Begitu pula dengan partai politik yang ada di Aceh. Saat ini terdapat 6 partai lokal Aceh yang ikut dalam pemilu 2024, di mana dalam prosesnya banyak terjadi perombakan antar partai politik serta pergantian kader antara partai lokal ke partai nasional maupun sesama partai nasional yang ada di daerah Aceh. Perpindahan kader tersebut tentunya untuk upaya dalam pemenangan pemilu yang akan datang dengan mencari kekuatan melalui partai politik yang memiliki dukungan yang besar serta pengaruh yang kuat di masyarakat. Kalimat pengontrol pada paragraf tersebut adalah Aceh menjadi salah satu daerah yang memperoleh kekhususan dalam mengelola berbagai unsur agama, adat, dan budaya, termasuk dalam lembaga pemerintahan. Lu ada ide pengontrolnya, yaitu kekhususan Aceh dalam eh, konteks politik dan pergantian kader antar partai. Kalimat pendukungnya ada, saat ini terdapat 6 partai lokal Aceh yang ikut dalam pemilu 2024. Kedua, ada banyak terjadi perombakan antar partai politik serta pergantian kader antar partai lokal ke partai nasional. Yang ketiga, ada perpindahan kader bertujuan untuk memenangkan pemilu mendatang. Kesatuan. Untuk kesatuan dalam paragraf ini itu memiliki kesatuan karena semua kalimat mendukung gagasan utama tentang kekhususan Aceh dan fenomena politiknya. Selanjutnya ada koherensi dalam paragraf ini, yaitu cukup baik. Namun hubungan antara kekhususan Aceh dan pergantian kader perlu penjelasan lebih untuk memperkuat koherensi. Eh, Sepertinya segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan dan lain-lain. Eh, Sekian dari saya. Terima kasih.